Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, hari ini Universitas Balikpapan kembali kedatangan tamu istimewa, Bapak Dr. Rusmadi Wongso. Ya, Beliau Assalamualaikum. Ya. adalah Wakil Wali Kota Samarinda yang mantan calon Gubernur Kalimantan Timur, mantan Kepala Bapeda yang tentu saja sangat tahu bagaimana pembangunan di Kalimantan Timur termasuk di Ibu Kota Nusantara. Selamat siang Pak Rusmadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Amin. Amin Ya, ya Allah. ini siang ini cerah sekali dan senang sekali. Beliau ini selain Wakil Wali Kota Samarinda, dulunya adalah seorang akademisi. Kemudian praktis sebagai Kepala Bapeda, keren, itu yang luar biasa. Nah, topik yang kita mau angkat ini Pak Rusmadi kan tahu betul bahwa Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota Nusantara. Iya. Nah, satu hal sekarang sudah dibangun kantor presiden sudah mau selesai, kemudian istana negara dan macam-macam udah progres. Kira-kira sih kalau saya tanya Pak Rusmadi terkait progres pembangunan IKN dan rencana pemindahan IKN di 2024, bagaimana optimisnya itu satu, terus yang kedua kira-kira apa lagi yang mesti dilengkapi terkait IKN ini? Silakan Pak Rusmadi. Ya, terima kasih nih. Ya tentu terima kasih nih Pak Isra Isradi. Ya bagi saya eh, kita harus bersyukur Amin. masyarakat Kalimantan Timur dengan hadirnya IKN ini. Jauh sebelum IKN diangkat ini dalam diskusi-diskusi tahun 2015, ingat pada saat kapsul waktu, pada saat Bapak Presiden Jokowi memulai kerja dengan program kapsul waktunya. Ya. Kita semua masyarakat Kalimantan Timur diminta untuk bermimpi. Diminta 7 mimpi. Dan melalui diskusi panjang, kemudian pada saat itu ada 7 dan 3, salah satunya itu adalah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Artinya Pak Rektor, kita melihat bahwa Kalimantan Timur ini sebuah kota yang sebenarnya berperspektif bukan saja untuk ekonomi Nusantara, tetapi justru Asia Timur gitu. Jadi paling tidak yang saya ingat 3 pertama adalah Kalimantan Timur sebagai lokomotif Asia Timur. Amin. Kemudian yang kedua adalah Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia, dan yang ketiga Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Jadi alhamdulillah kemudian 2018-2019 mulai, dan kemudian sekarang ditetapkan Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai IKN. Saya kira rahmat ini. Amin. Ya, luar biasa. Dan apa sih harapan Pak Rusmadi terkait Kalimantan Timur menjadi ibu kota Nusantara? Mungkin ada hal-hal yang selama ini disimpan sebagai bahan pemikiran, pandangan sebagaimana Uniba. Jadi Uniba itu melihat celah apa yang harus disampaikan, pandangannya disampaikan baik melalui tulisan. Kira-kira sebagai orang yang punya pengalaman dan menguasai Kalimantan Timur, kira-kira apa yang mesti dikembangkan Pak Rusmadi? Kalimantan Timur ini memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi luar biasa yang nggak banyak dimiliki oleh daerah, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu kalau kemudian IKN ini, harapan kita bukan hanya pemindahan ibu kota negara, bukan saja sebagai kota dunia, tetapi tetapi bangsa mendesain ibu kota negara ini juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai super hub ekonomi IKN. Dan satu yang masih apa oh, apa agak sedikit memprihatinkan ini. Iya, iya. Artinya bagaimanapun juga harapan kita semua, bangsa ini kan menjadi negara maju lah, sama dengan negara-negara Amerika dan kemudian Eropa. Hanya memang kalau kita melihat sejarah perekonomian nasional kita, Indonesia ini sudah masuk dalam middle income country itu sejak tahun 1980. Siap, siap. Dan sampai saat ini jadi 80, sekarang 2023, jadi
berapa 43 tahun ini Indonesia ini belum naik kelas, masih menjadi negara middle up income country. Rasanya tercatat di BPS, Biro Pusat Statistik, kita ini sekitar $4.683 per kapita. Ya agak sedikit sedih juga kalau dibandingkan dengan Thailand, gak usah dibandingkan dengan Eropa, dengan Amerika. Thailand saja sudah sekitar 7.100. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia sudah 11.000 lebih, berarti kalau dibandingkan dengan kita 3 kali lipat. Dengan Singapura yang nggak memiliki sumber daya alam itu sudah 71.000. Berapa kali tuh? 15 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, saya kira pemindahan ibu kota negara ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan bangsa ini, yaitu untuk membangun perekonomian bangsa ini bisa menjadi lebih cepat, dan kemudian pada tahun 2045 satu abad Indonesia 100 tahun itu Indonesia menjadi negara maju. Dan Pak Rektor, saya lihat ya rasanya sangat beralasan untuk bangsa ini menjadi negara maju. Pertama, ya sumber daya alamnya memang memungkinkan, dan memang kita agak sedikit bersoal nih di kualitas sumber daya manusia. Siap. Sehingga kalau misalnya saya hadir ini Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, hadir dalam kaitannya dengan kerjasama Uniba dengan Rumah Sakit Ince Abdul Muiz untuk pendirian Fakultas Kedokteran ini, salah satunya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan hak-hak dasar, yaitu pendidikan kesehatan yang mau tidak mau memang harus kita beresin. Siap. Artinya di sisi lain kita tidak mungkin memanfaatkan momentum bonus demografi untuk kemudian pada saat tenaga kerja itu penduduk Indonesia didominasi oleh warga usia produktif, tetapi kemudian memiliki masalah-masalah soal kesehatan, soal pendidikan, sehingga akselerasi untuk menjadi negara maju di 2045 mungkin masih question mark. Oh iya, tadi ada yang saya garis bawahi Pak Rusmadi, satu, bahwa IKN atau Kalimantan Timur itu nantinya sebagai paru-paru dunia, sebagai lokomotif Asia Timur, kemudian satunya pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang saya lagi gelisahkan ini pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kami bersama Forum Rekan Teknik Indonesia, kebetulan saya sekjennya dulu, itu punya konsep maritim. Jadi karena dilalui arus laut Kepulauan Indonesia II, itu bisa menjadi trigger untuk pengembangan ekonomi nasional. Nah, sebagai mantan kepala Bapeda, kira-kira apa yang bisa dikembangkan di IKN dalam kaitannya menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau segala hal yang terbaik ekonomi? Karena kan orang begini Pak Rusmadi, orang itu datang ke suatu tempat karena ada daya tarik. Orang ke Batam karena cari kerja, orang ke Jakarta karena cari kerja. Nah, untuk IKN ini gimana menjadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi? Ya, Kalimantan Timur ini sebenarnya wanita cantik ini, karena memiliki semua sumber daya sumber daya alam. Dan bicara soal Kalimantan Timur, kebetulan 7 tahun sebagai kepala Bapeda nih mendampingi pada saat Gubernur Pak Dr. Haji Awang Faruk. Dan di saat itu pembangunan luar biasa. Dan kita melihat persoalan kita persoalan infrastruktur, sehingga Pak Gubernur bersemangat betul pada saat daerah-daerah belum memiliki tol kecuali Jawa. Kemudian kita membangun jalan tol, kemudian juga jembatan ini Pulau Balang ini. Ya, kemudian bandara termasuk di perbatasan, dan bahkan di destinasi wisata Derawan dan sekitarnya kita bangun bandara Maratua di sana. Potensi ada, tetapi kita punya persoalan di infrastruktur. Tetapi pada saat itu memang pendekatannya adalah pendekatan kawasan industri. Jadi kita
saat itu Kalimantan Utara masih bergabung ada 7 kawasan industri, saya masih ingat itu. Salah satunya adalah Balikpapan, Panajam itu harus menjadi sebuah kawasan industri Karyangau, Bulu Minung waktu itu yang kemudian dihubungkan dengan jembatan Pulau Balang. Listrik waktu itu masih bermasalah sehingga kemudian PLTU pembangkit listrik di Karyangau ini dibangun dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan listrik. Jadi infrastruktur termasuk di dalamnya listrik. Kemudian Samarinda sebagai kota jasa, kita punya industri Bontang, kemudian LNG, tapi kita ekspor dalam bentuk mentah masih, bahkan waktu itu masa-masa sulit ada kita bangun pabrik pupuk Kaltim 5 aja masalah dalam hal suplai gas. Dan satu cita-cita saya kira Pak Gubernur yang kemudian dalam sebuah desain besar sebenarnya, yaitu Kaltim Hijau 2030, yaitu kawasan industri ini Maloy. Kawasan industri Malo ini basisnya adalah minyak sawit oleochemical, tetapi juga kita harapkan di sana dibangun kawasan industri yang berbasis batu bara. Kenapa kemudian oleochemical, kemudian batu bara yang sampai saat ini masih kita ekspor dalam bentuk mentah, padahal kemudian bisa menjadi produk-produk olahan seperti amoniak dan lain sebagainya. Secara keseluruhan Pak Rektor, saya melihat persoalan yang dihadapi oleh Kalimantan Timur pada saat itu soal industrialisasi, hilirisasi, termasuk sawit pun ini masih kita ekspor pada saat itu dalam bentuk CPO. Padahal potensinya Kalimantan Timur dengan lahan efektif pada saat itu 1,2 juta sudah ngalahkan Malaysia. Malaysia saja dikalahkan ya. Sudah ngalahkan Malaysia. Dan ya mohon maaf kita nggak belajar dari pengalaman nampaknya. Ya kita periode booming kayu, ketika kayu hutan habis baru kita bicara soal industri plywood. Sekarang kayunya sudah nggak ada habis. Kemudian kita punya industri pupuk, industri gas, kemudian kita tidak manfaatkan maksimal. Sekarang sudah impor kita minyak bumi, kemudian gas bumi. Nah sekarang batu bara. Ya di balik itu memang semangat dan optimisme itu masih ada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang kemudian mulai untuk menggeser bahwa pembangunan itu kuncinya adalah di hilirisasi, sehingga di mana-mana pembangunan hilirisasi, industrialisasi ini dikerjakan. Nah, Kalimantan Timur saya kira harus mengambil posisi strategis karena memang sumber daya alam ada di sini. Tahun 80-an saya ingat ada desain besar industri nasional. Kebijakannya pada saat itu industri-industri dibangun di mana raw material, di mana bahan baku ada, walaupun dalam pelaksanaannya karena orientasinya lebih kepada konsumen, jumlah penduduk, sehingga industri-industri dibangun di Jawa yang banyak penduduknya. Nah, Kalimantan Timur ini nggak ada pusat industri yang luar biasa dalam rangka untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Begitu Pak. Luar biasa ini. Penjelasan yang luar biasa, keren karena ditunjang dengan pengalaman sebagai Kepala Bapeda. Terakhir Pak Dr. Rosmadi, Bapak selama ini Uniba khususnya kami itu terlibat di IKN untuk terus mengamati, membangun dan mengawal. Apa kesan dari Pak Rusmadi, terus apa saran terkait bagaimana Uniba dengan IKN ke depan? Silakan Pak. Ya saya kira Uniba, Pak Rektor sudah memanfaatkan posisi strategis Uniba ini karena di radius IKN ini kan tidak ada perguruan tinggi. Dan Uniba saya kira memanfaatkan posisinya. Dan paling tidak yang saya ikuti Pak Rektor ini ocehannya setiap hari nggak pernah lepas ini di media cetak ini. Dan sifatnya konstruktif, menggelitik,
Memberi solusi sekalian. Ya, sekaligus memberikan solusi dan kita harapkan ya Uniba ini semakin eksis dan terus manfaatkan posisi strategis Uniba ini perguruan tinggi sudah perguruan tinggi IKN ini Siap. untuk tetap memberikan usul saran yang konstruktif untuk pembangunan IKN ke depan. Secara jujur memang di bagian akhir ini dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan IKN tentu kita menginginkan bahwa ibu kota negara ini tidak menjadi mercusuar nanti kemudian bagaikan langit dan bumi gitu dengan kota-kota di sekitarnya, apalagi dalam konsep trikota dalam konsep pembangunan ekosistem IKN. Ekosistem 3 kota Ya. Samarinda, Balikpapan. Samarinda ditempatkan ini sebagai jantung daripada IKN, kemudian Balikpapan sebagai otot dan ibu kota negara sendiri sebagai sebagai sistem sarafnya. Nampaknya pemerintah pusat masih memberikan perhatian terhadap istana negara dan kemudian kementerian ya belum kemudian serius ini untuk membangun komunikasi antisipasi dengan hadirnya IKN ini terhadap kabupaten kota yang berada di sekitarnya. Ya tentu melalui Uniba kemudian perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur ini untuk kemudian paling tidak sebagai penyambung lidah gitu, karena berbeda kalau pemerintah bicara dengan akademisi gitu, dengan pertimbangan tentu teori dan fakta-fakta perkembangan perkembangan kota-kota dunia, tetapi tetap semangat Pak Rektor, kami juga tetap semangat, Samarinda juga sekarang ini berbenah untuk kemudian melakukan langkah-langkah dalam kaitannya dengan antisipasi terutama kemungkinan terhadap lonjakan penduduk, kemudian kemacetan, permukiman kumuh, belum lagi persoalan banjir. Nah, ini saya kira orientasi dan arah pembangunan Kota Samarinda. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Pak Rektor, Pak Dr. Isradi Jenal ini sehat, Uniba tetap eksis untuk memberikan untuk memberikan yang terbaik lah bagi IKN dan bagi negeri tercinta ini. Siap. Terima kasih Pak Dr. Rusmadi. Jadi pemirsa sekalian, yang bisa saya tarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi bahwa dalam membangun IKN merupakan hal yang positif bagi Kalimantan Timur. Dan yang paling utama membangun IKN, jangan dana hanya disiapkan untuk IKN, tapi penyangga-penyangga ini apalagi sudah dinyatakan ekosistem 3 kota harus disuplai dong. Gitu. Jadi karena tidak mungkin IKN akan maju dengan sendirinya tanpa kemajuan kota-kota penyangga. Jangan kita bicara IKN di sana smart city, kemudian green city, terus Balikpapan dan Samarinda akan jadi kota macet. Dan satu hal yang perlu dicatat oleh pemerintah termasuk IKN dan para pengambil keputusan, alokasikanlah dana untuk daerah-daerah penyangga atau yang dekat dengan IKN Nusantara, baik Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara maupun Kutai Kartanegara. Karena pembangunan itu tidak akan sukses kalau misalnya hanya IKN aja yang dibangun. Terima kasih Dr. Rusmadi atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan kita semua akan terus bersinergi antara Uniba, Pemkot Samarinda dan kita semua, karena IKN ini bukan untuk Balikpapan saja, tapi juga untuk Kalimantan Timur, Indonesia dan dunia. Yang keren hari ini saya dapat kata-kata yang luar biasa bahwa IKN adalah pusat pertumbuhan ekonomi, lokomotif Asia Timur, dan yang satu paru-paru dunia, dan itu akan tetap kita konsisten. Terima kasih pemirsa sekalian. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak Rusmadi? Berpikir positif saja dan selalu berbuat kebaikan untuk Indonesia Raya. Ya, dan kita semua bekerja dengan rendah hati dan penuh
keterusan dengan IKN. Mungkin kita pernah berharap bagian dari IKN, tapi setelah kita menyampaikan apa yang sudah sesungguhnya, sekarang kita low profile. Dimanapun kita, apakah kita di belakang, di luar atau dimanapun, kita akan mengawal IKN, karena IKN adalah untuk anak cucu kita ke depan. 100 tahun Indonesia merdeka, mungkin kita sudah tidak nikmati semua. Itu saja saya sampaikan pemirsa, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Kita mampir di sebentar di perpustakaan sebentar lewat. Khusus jadi ya. Iya, khusus rutin.